Kita akan nyanyikan satu lagu, Rohmu yang Hidup. Rohmu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersamamu dalam naunganmu. Ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altarmu, menyembahmu. Rohmu yang kudus pulihkanku, Engkaulah damaiku. Ku hidup oleh anugerah-Mu yang menyertaiku. Ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altarmu, menyembahmu. Saya mengundang semua untuk bangkit berdiri. Kita akan nyanyi dari awal. Rohmu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersamamu dalam naunganmu. Rohmu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang
ini Tuhan, kami masih tetap dalam doa 10 malam Bapa. Urapan Roh Kudus-Mu hadir dalam setiap kami Bapa. Amin. Biarlah kami selalu menyala-nyala untuk memuji memuliakan nama Tuhan. Amin. Terima kasih Tuhan, lawat kami pribadi, lepas pribadi Tuhan. Sehingga Tuhan doa-doa kami lakukan setiap malam Tuhan. Boleh untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan yang senantiasa Tuhan menguatkan kami Tuhan. Di tengah-tengah kesibukan kami Tuhan. Bahkan kami kadangkala jenuh ya Bapa. Namun Roh Kudus-Mu yang Kau sudah tinggalkan bersama dengan kami. Yang selalu menguatkan kami. Yang selalu menarik kami Tuhan untuk datang ke tempat ini Tuhan. Banyak halangan, banyak kendala yang kami lalui. Tetapi bersama Roh Kudus-Mu boleh kami lewati. Sehingga kami Tuhan boleh sampai malam ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih semuanya yang hadir di tempat ini Tuhan, yang sakit Engkau yang sembuhkan Bapak. Yang mereka letih lesu ya Bapak, Yesus Roh Kudus yang sudah memberikan kekuatan. Amin. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat lawatan-Mu Bapak. Kami juga rindu Tuhan malam hari ini. Urapan Roh Kudus-Mu yang senantiasa menyala-nyala dalam hidup kami Tuhan. Amin. Sehingga kami fokus Tuhan untuk memuji memuliakan nama-Mu Tuhan. Kami tinggalkan semuanya Tuhan masalah kami. Kami tinggalkan segala persoalan kami. Namun kami fokus Tuhan untuk memuji memuliakan nama-Mu. Karena di dalam nama Yesus ada kelegaan. Di dalam nama Yesus ada kemenangan. Di dalam nama Yesus ada kesembuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Anak-Mu yang ambil bagian dalam pelayanan ini Tuhan. Engkau rapi, Engkau pakai Tuhan. Lebih leheran lagi Tuhan. Sehingga nama Tuhan yang senantiasa dipermuliakan. Terima kasih Tuhan dan juga hamba-Mu Bapak Pendeta Stefanus Martin Tuhan. Tuhan Yesus Engkau tolong Bapak. Engkau yang senantiasa memberikan Roh Kudus yang menyala-nyala. Sehingga kami Tuhan senantiasa fokus untuk mendengarkan suara Tuhan. Engkau Tuhan yang senantiasa memberikan hati untuk senantiasa mendengarkan suara-Mu. Biarlah kami membuka hati kami Tuhan untuk menerima firman-Mu Tuhan. Untuk menerima lawatan-Mu. Untuk menerima segala yang harus kami lakukan untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Bapa yang baik, di saat kami memuji Engkau ya Tuhan, ada suatu oknum Tuhan yang suka dengan puji-pujian kami. Tuhan, kami tolak di dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Keluar dari hati pikiran kami Tuhan. Biarlah nama Tuhan yang senantiasa kami muliakan. Terima kasih Tuhan, terima kasih di atas seluruh permintaan permohonan kami Tuhan. Ampuni dosa kami ya Bapa supaya kami layak di hadapan-Mu. Kami akan memulai ibadah kami dari awal pertengahan hingga akhirnya hanya nama Tuhan yang ditinggikan. Jadilah Bapa kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk semuanya. Mari kita sama-sama naikkan pujian. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Kita diingatkan untuk tetap semangat dalam menjalani hidup dan tetap setia dalam setiap proses Tuhan Yesus. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan atas segalanya. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Oke, kurang semangat kalau pada duduk. Saya undang bangkit berdiri, kita nyanyikan dari awal. Bekerja di ladangnya Tuhan, Roh Kudus yang beri
dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang. Menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah, ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang. Menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang. Menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Menjadi siap dibangun, menjadi siap dibangun, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Jangan lelah. Amin. Silakan duduk teman-teman semua. Saatnya kita akan masuk dalam perenungan firman Tuhan pada malam hari ini. Mari kita siapkan hati kita dan fokus kita. Kita akan nyanyikan lagu Mengalirlah Kuasa Roh Kudus. Bagaikan tanah kering yang merindukan air, demikianlah jiwaku haus akan Engkau. Ku rindu selalu hadir-Mu di hidupku, memulihkan jiwaku, hapuskan air mataku, mengalirlah di Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah, oh Roh Kudus, pulihkanku. Mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah, oh Roh Kudus, pulihkanku. Bagaikan tanah kering yang merindukan air, demikianlah jiwaku haus akan Engkau.
tempat ini mengalirlah, oh Roh Kudus, pulihkanku. Mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah, oh Roh Kudus, pulihkanku. Saya undang semua bangkit berdiri. Mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah, oh Roh Kudus, pulihkanku. Haleluya, kasih-Mu besar Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, Kau sungguh baik, Kau sangat baik Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Tiada yang seperti Engkau. Terima kasih Tuhan, kuasa-Mu besar. Haleluya. Haleluya. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Kau sungguh besar Tuhan. Mari kita sembah Dia. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kau sungguh baik. Terima Mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah, oh Roh Kudus, pulihkanku. Mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah, oh Roh Kudus, pulihkanku. Mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah
kasih. Bapak Adi akan doa untuk firman Tuhan. Di hari ini ya Tuhan, Kau kumpulkan kami ya Tuhan. Tempat ini ya Tuhan, Kau beri kami kesempatan ya Tuhan untuk memuji muliakan nama-Mu ya Tuhan. Biarlah segala pujian yang kami sampaikan ya Tuhan dapat mengagungkan nama-Mu saja ya Tuhan, nama kebesaran-Mu saja yang dipermuliakan ya Tuhan. Dan setelah ya, lagi ya Tuhan, kami akan mendengarkan kebenaran dari firman-Mu ya Tuhan. Berkatilah kami ya Tuhan, biar bukalah mata hati pikiran kami dalam mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan, dan biarlah ini memperkuat iman kami ya Tuhan, menumbuhkan kesetiaan kami ya Tuhan. Biarlah Roh Kudus-Mu hinggap pada tiap-tiap orang yang ada ya Tuhan. Kau beri kami selalu kekuatan penyertaan-Mu ya Tuhan di setiap hari kehidupan kami ya Tuhan. Dan berkatilah hamba-Mu Bapak Pendeta Martin Stefanus yang akan mengabarkan firman-Mu ya Tuhan. Berkati ya Tuhan, biarlah segala perkataan yang dia diurapi dari nama-Mu saja yang dipermuliakan ya Tuhan, dapat mengurapi kami satu persatu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih ya Tuhan. Ini ya Tuhan, segala doa permohonan kami panjatkan hanya kepadamu kami berserah, hanya kepadamu kami berseru ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Silakan duduk Om Tante semua. Selamat malam Bapak Ibu Saudara. Ini kalau dari Sumatera mau ke Perum, perjalanannya sampai ini Merak nih. Jadi udah deket nih. Udah deket Tangerang. Sekarang kan hari Jumat, besok nyampe. Gitu. Iya. Kalau dari Surabaya ini kereta api sampai mana nih? Kerawang lah ya. Kerawang, udah deket nyampe gitu ya. Udah mulai siap-siap nih. Kalau naik bus tuh kondektur udah kasih tahu, kereta api udah kasih tahu kondekturnya, kereta akan segera tiba ya, supaya persiapan barang-barang gitu. Seneng ya, besok selesai gitu ya. Oke, Bapak Ibu. Kita membaca bersama dalam Kisah 9 ayat 31. Kisah pasal 9, Kisah Para Rasul pasal 9 ayat 31. Ya, kita tunggu sebentar. Kita akan baca sama-sama ayat ini. Baik, kita sama-sama mulai dari alamatnya. Mulai. Kisah 9 ayat 31. Selama beberapa waktu, jemaat di seluruh Yudea, Galilea, dan Samaria berada dalam keadaan damai. Jemaat itu dibangun dan hidup dalam takut akan Tuhan. Jumlahnya makin bertambah besar oleh pertolongan dan penghiburan Roh Kudus. Amin. Berbahagialah setiap orang yang telah membaca, mendengar, dan melakukan firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, kita membaca peristiwa yang terjadi di gereja mula-mula. Artinya sesudah pencurahan Roh Kudus. Jadi setelah masa pencurahan Roh Kudus terbentuklah gereja, lalu waktu itu hanya belum dibilang gereja tapi disebut sebagai perkumpulan saja ya, orang-orang yang percaya Yesus ya, ada sebutan-sebutan lokal begitu. Nah, kalau kita sekarang bilang gereja mula-mula. Jadi yang menyebut gereja mula-mula itu sekarang, kalau dulu enggak, saudaraku, waktu peristiwa itu terjadi.
Jadi mereka berkumpul, memuji Tuhan, mendengar cerita tentang Yesus yang mati di salib, mendengar cerita tentang Yesus bangkit, nggak dibilang mendengar firman Tuhan, belum. Itu kan sekarang ya. Jadi itu baru ini kira-kira di di tahun-tahun 40-50 Masehi begitu ya. Jadi mereka mulai memberitakan Yesus, menceritakan Yesus, dan ada beberapa kelompok yang sekarang disebut jemaat, ada di Yudea, Galilea, dan Samaria yang disebutkan di ayat ini. Dan benar-benar hal ini dilakukan murid-murid seperti yang diperintahkan Tuhan Yesus. Dikatakan kamu akan jadi saksiku, dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 8, kamu akan jadi saksiku mulai dari Yerusalem, ya, lalu Yudea, Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Di sini disebut Yudea, Galilea, Samaria. Waktu itu belum sampai ke Indonesia. Baru di seputaran Israel dan ya daerah-daerah di situ yang belum jauh-jauh begitu ya. Selama beberapa waktu, jadi ada kurun waktu bagaimana jemaat itu diceritakan di sini. Selama beberapa waktu jemaat di Yudea, Galilea, Samaria. Sebutan Yudea itu bukan kota, tapi sebutan Yudea itu adalah wilayah. Ya, wilayah. Kira-kira kalau sekarang Yudea itu yang jadi negara Israel. Yudea. Galilea di mana? Galilea itu itu danau Galilea, dan di samping di tepi danau Galilea itu ada kota namanya Galilea. Ada beberapa kota, gitu. Kalau di Sumatera ada Danau Toba. Di samping Danau Toba coba sebut ada berapa kota? Nah, itu siapa yang bilang Samosir tadi? Bukan orang Batak itu. Karena Samosir itu bukan nama kota, itu nama pulau. Aduh. Belgia. Balige. Ya. Porsea, Balige. Yang ada Tugu, itu Balige ya. Nah, saya ada Tugu Siahaan, saya ke sana kan gitu. Jadi tahu Balige. Apalagi? Tongging ya, terus itu kan mutar gitu ya. Jadi di pinggir-pinggir danau itu ada kota-kota. Nah, di Galilea kira-kira seperti itu. Jadi di Galilea itu, di Danau Galilea ada Galilea. Ada kota-kota lain di sana, tapi yang paling terkenal yang menjadi katakanlah tempat pelayanan Tuhan Yesus itu Galilea, gitu ya, Galilea. Galilea ini ada di wilayah Yehuda, lalu Samaria itu satu tempat lain lagi, satu tempat yang bukan di Yudea, jadi satu kota lain lagi. Jadi waktu itu berita tentang Yesus yang mati dan bangkit sudah dipercayai oleh orang-orang di Yudea, Galilea, dan Samaria, dan mereka berkumpul. Berkumpulnya hari apa? Gitu. Berkumpulnya hari Minggu. Kenapa hari Minggu? Kan gitu. Pertama berkumpul tiap malam, ya kayak kita gini saudaraku. Berkumpul tiap malam. Jadi selesai kerja mereka kumpul, saling menguatkan satu dengan yang lain. Dengan cara pada masa itu mereka tetap melakukan semacam ibadah Taurat, saudaraku. Tapi isinya adalah percaya Tuhan Yesus. Nah, mereka tiap malam berkumpul, lalu saudara-saudaraku hari Minggu. Hari Minggu. Kenapa hari Minggu? Mereka memperingati kebangkitan Yesus. Yesus bangkit pada hari Minggu. Ya. Kalau dalam tulisan Alkitab, hari
pertama dalam minggu itu. Kan gitu ya, setelah Sabat. Jadi sekarang ini kan lagi rame, orang Kristen kebaktian harus hari Sabat gitu ya, harus hari Sabat. Nggak ada orang Kristen kebaktian hari Minggu. Kalau dalam perintahnya kuduskanlah hari Sabat. Jadi harus hari Sabtu, dan memang ada rekan-rekan yang hari Sabtu. Kalau ada orang mendebat saudara dengan itu, saudara nyanyi aja. Nyanyinya apa saudaraku? Hari ini harinya Tuhan, semua hari adalah harinya Tuhan gitu. Tapi kalau sejarahnya kenapa ada hari Sabat? Pada perjanjian lama diperintahkan Tuhan, kuduskanlah hari Sabat. Lalu orang-orang yang percaya Yesus di abad pertama itu bikin pertemuan ibadahnya pada hari Minggu. Kenapa hari Minggu? Memperingati hari kebangkitan Tuhan Yesus. Artinya kalau sekarang kita bikin kebaktian hari Minggu, kita setiap kali ibadah itu memperingati kebangkitan Tuhan Yesus. Jadi bukan cuma satu kali di Paskah, begitu? Itu perayaannya, tapi setiap kali kita kebaktian, kita diingatkan bahwa Yesus itu bangkit. Ya, dia mati dan dia bangkit. Begitu saudaraku. Jadi kenapa hari Minggu? Kenapa enggak hari Jumat? Kalau orang tanya gitu, gimana saudara? Kalau Jumat kan pas Yesus mati. Enteng aja jawabnya, kita kan beda sama yang sebelah. Enggak, bukan itu. Yang bikin sukacita mati atau bangkit? Yang bikin kita gembira, yang bikin orang-orang waktu itu gembira, matinya atau bangkitnya? Bangkitnya, karena itu dirayakan bangkitnya. Gitu. Jadi mereka berkumpul, belum ada gereja, pindah dari satu rumah ke rumah yang lain begitu ya, bergilir. Kalau seperti itu ingat awal-awal saya pelayanan di sini, muternya nih, Jalan Nuri, Jalan Pepaya, Pulau Sari, Karang, dulu ada Jalan Karang, Jalan Jeruk. Saya belum kenal dengan keluarga Manik di di Sawo. Tapi ada Sawo 5, tapi saya belum kenal dengan Pak Irfan. Sawo 5 itu Pak Joni Wowuruntu gitu. Sawo 5 itu aja muter saudaraku, hari Rabu. Karena waktunya saya hari Rabu, terus baru hari Minggu menetap begitu di belakang 2 tahun di Jalan Nuri, saudaraku. Jadi gereja awal itu seperti itu, pindah dari rumah ke rumah, saling menguatkan satu dengan yang lain. Ternyata Bapak Ibu Saudara, Roh Kudus bekerja luar biasa. Roh Kudus memberkati. Bagian akhir kalimat dari ayat ini, kalimatnya jumlahnya makin bertambah besar. Jumlahnya makin bertambah besar oleh pertolongan dan penghiburan Roh Kudus. Jadi saudaraku, jemaat itu bertambah. Jemaat itu bertambah besar. Bukan karena hebatnya rasul-rasul saja, bukan cuma hebatnya orang-orang tertentu, tapi bertambah besar oleh pertolongan dan penghiburan Roh Kudus. Kuncinya di situ. Ya. Kalau ada Roh Kudus di tengah-tengah kita, Roh Kudus memberkati kita semua dan memakai kita semua, maka jemaat bertambah besar oleh pertolongan dan penghiburan Roh Kudus. Tantangannya saudaraku, tantangannya setelah kita doa-doa perayaan Pentakosta, kita senang luar biasa Roh Kudus bekerja. Next, berikutnya, minggu-minggu berikut harus ada dampaknya, gitu. Dampak paling utama kemarin apa saudaraku? Perubahan diri sendiri, perubahan hidup, itu dampak paling utama. Kalau hidup kita diubahkan, pasti ada dampak keluar. Apa itu? Memenangkan jiwa.
Bawa orang-orang datang ke gereja. Ini perintah Tuhan. Kalau Roh Kudus turun, kamu akan jadi saksiku. Ya. Kalau ada orang tanya, dari gereja ya? Enggak, dari pasar. Jadi saksi itu gampang banget, sederhana. Ya. Ketika orang bertanya dari mana, kita dengan sukacita kita akan bilang saya dari gereja kalau hari Minggu kan gitu ya. Ya kalau hari Rebo juga bilang gitu, mau kemana, mau ke gereja. Itu sudah menjadi cara kita bersaksi. Dulu awal-awal saya di sini, saudaraku di Tangerang ini, ada orang mau ke gereja aja, Alkitabnya ini dibungkus sama koran, saudara. Bungkus koran. Kenapa? Biar nggak ketahuan kalau ke gereja. Ya, sampai seperti itunya kondisi Perum pada masa itu. Gitu. Kondisi Perum pada masa itu. Saya sangat gimana ya, ini teman-teman yang kerja di pabrik-pabrik ya, cari kontrakan, udah dapet kontrakan, ditanya KTP-nya. Ditanya KTP-nya, ada kolom agama itu ya. Oh, di sini nggak boleh kalau orang Kristen katanya. Ternyata sampai sekarang masih ada ya di beberapa gang di Perum ini. Ayo, orang Perum mana? Pernah dengar? Ya? Islamik yang Perum aja. Kalau Islamik udah jelas itu ya, namanya Islamik gitu. Di Perum ini saudaraku, di daerah sini Blimbing, Kelapa itu ada loh saudaraku. Itu satu negara yang sebenarnya bukan Indonesia dia itu ya. Gitu ya. Satu negara tersendiri itu. Udah bawa itu saudaraku, bawa ya kalau orang kerja pabrik dulu, ini kayaknya pengalaman Ibu Sumi. Bu Ida juga ya, bawa tas gitu ya, bawa tas bukan koper, tas gitu ya. Dilihat KTP-nya, udah bawa uang juga mau bayar 1 bulan begitu ya. Nggak boleh, bayangin saudaraku. Artinya dengan KTP saja kita bisa menjadi saksi. Dengan KTP saja. Ada nggak KTP yang kolom agamanya agak diburum-burumin, ada nggak? Dicoret-coret biar nggak jelas ya, biar nggak jelas. Itu tidak berani menjadi saksi. Gereja bertambah besar, bertambah jumlahnya karena jemaatnya mau menjadi saksi. Nggak usah pinter khotbah gitu. Nggak usah hafal ayat. Ya. Tapi jadi saksi itu sederhana aja seperti tadi. Ada orang-orang sekarang ada kalau dibilang terus jadi metode ya. Metode pertemanan, saudaraku. Nemenin di kafe, di tempat dugem gitu ya. Apalagi kalau orang ini terus bertanya tentang Yesus. Kalau ada orang bertanya tentang Tuhan Yesus, saudaraku, mau sampai jam berapa juga dijabanin ya. Mau tempatnya seperti apa juga dijabanin gitu. Nah, saudaraku, apa kita kalau ngobrol gitu terus pakai firman Tuhan? Enggak. Gitu, enggak. Ada seorang rekan pendeta, kalau asuransi, ada yang kerja asuransi, kalau ada yang diincar namanya, ada diincar nih siapa gitu, terus namanya di prospek gitu ya. Nah, saudaraku, sebenarnya penginjilan juga dilakukan dengan cara itu. Jadi memprospek seorang, ayo saudaraku buatlah target, prospek seorang. Dalam 1 tahun ini, 1 tahun lu 1. Kalau asuransi itu seminggu 1 paling enggak. Ini gereja, prospek 1 orang dalam tahun ini. Berani enggak? 1 tahun, 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 1
dalam tahun ini 1 orang prospek, temenin dia, ngobrol sama dia. Ada satu pendeta nemenin dugem, saudaraku. Pendeta dugem. Malam jam 1, jam 2, diajakin, ayo gitu ya, ngobrol gitu. Satu kali malam minggu, saudaraku. Ya udah ditemenin. Tapi dia bilang, pendeta atau bukan tuh? Gisel yang Pastor Gisel pernah cerita. Satu kali malam minggu dia bilang, saya mesti pulang. Ngapain lu pulang? Ya besok kan hari Minggu, gua mesti gini. Ya udah diizinkan. Besok tanyanya apa? Hari Minggu ngapain sih? Nah kalau orang tanya tuh hari Minggu ngapain sih, kan namanya pintunya sudah dibuka. Masuklah itu, kan gitu. Khotbah? Enggak, saudaraku. Saudara jangan pikir kalau seperti itu harus khotbah. Cerita tentang pertolongan Tuhan, cerita tentang bagaimana kita diubahkan. Begitu, saudaraku. Nah, disitulah, saudaraku, gereja makin bertambah besar jumlahnya oleh pertolongan Tuhan. Nah, memang sekarang banyak yang gereja baru buka tiba-tiba besar, gitu ya. Baru buka besar, 400 orang, 500 orang. Katanya begini, kan lain kalau buka warung modalnya berapa, kalau buka supermarket modalnya berapa. Gereja pakai modal. Iyalah kalau nggak pakai modal, ya kalau di sini sampai ada seperti ini berapa tahun? 40 tahun, saudaraku. Ya. Tapi ada yang lebih dari ini dalam 1 kali buka. Jadi karena ada memang dalam hidup ini namanya modal ya. Modal. Kalau modalnya besar, hasilnya besar. Dalam penginjilan tidak berlaku seperti itu. Kesaksian kita nggak perlu modal bagaimana? Perlu modal hidup saja. Gitu. Perlu modal hidup. Pinter ngomong? Enggak juga. Gitu ya. Enggak juga pinter ngomong. Ya. Kalau pinter ngomong malah banyak salah gitu. Ngobrol aja. Ceritakan tentang Yesus dalam hidupmu. Maka gereja akan makin bertambah besar jumlahnya. Nah, saudaraku, gereja itu makin besar kan ada makin besar. Pertambahan gereja maksudnya, pertumbuhan gereja. Ada yang bertambah besar jumlahnya, bertumbuh secara angka, ada yang bertumbuh jadi kuat. Nah, dengan kita berdoa, kita juga bertumbuh. Bertumbuhnya bertumbuh jadi kuat, bertumbuh dalam kehidupan rohani, gitu. Gereja itu pertambahannya. Pertama, gereja itu seperti peternakan. Kok nggak ada yang bertanya-tanya nih ya, diem semua nih. Gereja itu seperti peternakan, bertambahnya dari kelahiran. Dari kelahiran. Nah, dalam kelahiran ini pertumbuhan gereja 2%. 2% dari mana? Mati 4%, lahir 4% itu di Indonesia. Jadi di Indonesia ini yang mati setiap hari 2% dari penduduk Indonesia. Tapi yang lahir jumlahnya 4%. Jadi 4:2, jadi 1:2 jadi ya. 1:2. Artinya gereja juga mengalami pertumbuhan dari kelahiran itu, kelahiran dan kematian 2%. Tetangga kita, Muslim, Buddha, sama enggak? Sama. Jadi bukan cuma gereja yang berkembang, agama lain juga berkembang. Dari mana? Sama, dari kelahiran. Ya, dari kelahiran. Kedua dari perkawinan. Kenapa dari perkawinan? Ada yang nyebrang sini, ada yang nyebrang sono. Iya kan? Ada yang nyebrang sini, ada yang nyebrang sono. Itu sama. Jadi kalau saudara lihat sosmed, oh si ini jadi mualaf, si itu jadi mualaf. Yang dari sono ke sini ada nggak? Ya banyak juga, cuman tidak gitu ya.
Jadi dari penginjilan berapa persen? Saudaraku, ternyata kalau untuk di Indonesia dari penginjilan itu kecil gitu, nggak sampai 2%, tapi ada. Lalu yang di sono dari siarnya ada. Jadi agama itu sama-sama berkembang. Karena itu pembinaan di dalam gereja itu penting supaya jemaat masing-masing, jemaat kita, jemaat mereka kuat. Jadi akhirnya tarik-tarikan seperti magnet gitu ya, seperti magnet. Yang jadi masalah adalah, ini buat saya sebagai hamba Tuhan, yang jadi masalah adalah kompetisi antar gereja. Gitu. Karena ada gereja-gereja yang solid, bertahan, tapi ada juga gereja-gereja yang bisa ada fluktuasi di jemaatnya, naik turun gitu. Kalau saya sebagai gembala, saya bilang jemaat kita di sini sangat stabil. Pakai sangat ya, bukan hanya stabil, sangat stabil. Kalau kita banding dengan gereja-gereja lain. Nah, lalu saudaraku ada juga gereja-gereja yang dijuluki vacuum cleaner. Saudara tahu nggak gereja vacuum cleaner? Apa kerjanya vacuum cleaner? Ya, nyedot itu. Ya, yang disedot apa? Kotoran, sampah. Ada banyak gereja-gereja yang seperti vacuum cleaner, dia sedotin gereja orang. Saudara tahu siapa yang kebawa, saudaraku? Siapa yang kebawa? Yang kebawa itu kalau kita sedot debu di sini apa? Yang ngumpul di tempatnya itu apa itu? Apa? Kan vacuum cleaner ada tabungnya ya. Yang masuk di tabung apa? Ya? Debu, sampah. Jadi kalau vacuum cleaner, gereja vacuum cleaner yang dia dapat apa? Sampah gereja-gereja lain diambilin dia. Jadi kalau ada orang pergi ke sedot vacuum cleaner jangan sedih. Ini yang ketawa cuma Pak Amri ini, kayaknya paham satu orang doang gini. Jangan sedih gitu. Jangan sedih. Karena kalau yang bersih ya tetap bersih. Begitu ya. Ada gereja vacuum cleaner dengan berbagai cara, saudaraku. Dia menyedot sana sini. Ini yang tidak sehat. Tapi yang sehat adalah seperti yang saya ceritakan tadi. Hidup kita menjadi saksi, hidup kita bercerita. Bukan mulut kita saja, tapi hidup kita bercerita tentang Tuhan yang hidup di dalam kita. Jadi Bapak Ibu Saudara, jumlah orang percaya yang bertambah itu harus nyata dalam gereja kita. Ya, harus nyata. Orang percaya yang menjadi bertambah menjadi jemaat baru bisa merupakan petobat baru. Wah, ini sangat sulit. Sangat sulit. Petobat baru itu yang tadinya bukan Kristen lalu menjadi Kristen. Ya. Kalau yang di baris depan 1, 2 baris. Nah kalau di sini semua hasil peternakan. Ini yang 2 baris ini. Karena Bapak Ibu Kristen, anaknya Kristen, itu hasil peternakan itu. Ini bahasanya itu ya, biar saudara paham itu pertambahan gereja dari mana gitu ya. Tapi beda dengan Bu Sri, Bu Yuni, siapa lagi? Itu petobat baru, ya. Dari kata orang dari seberang ya, dari seberang, ya. Dari seberang menjadi Kristen, jadi jemaat baru. Nah kan beda. Jadi ada yang dari keturunan, saya dari keturunan, tapi bapak saya enggak dari keturunan. Ya. Kakek saya haji, bapak saya muslim, gitu. Terus jadi pendeta. Anaknya dari perut juga ada Kristen berarti kan. Dari perut juga. Jadi kalau kalian dibilang peternakan jangan tersinggung karena ini juga hasil peternakan.
istilah yang mungkin lucu, tapi kita harus ingat bahwa gereja bertumbuh bukan hanya dari hasil peternakan, tapi dari petobat baru, yaitu dari hasil penginjilan. Nah, dari jumlah itulah yang membuat gereja bertambah jumlahnya, bertambah besar jumlahnya. Di Indonesia yang saudara dengar, saudara tahu berapa persen yang beragama Kristen? Ya? 25, oke? Berapa persen? Saudaraku, kalau kita lihat di gereja besar yang baru buka, terus jumlahnya banyak ya, bisa ngomong 25, tapi data statistik bilang 10%. Data statistik. Kalau kita lihat, nih, orang keluar dari Senayan, KKR gitu ya, wih seneng banget orang Kristen ternyata banyak ya, nggak kalah sama penonton bola. Iya kan? Iya. Kalau kita lihat hari Natal, gereja-gereja pasang apa saudaraku? Tenda. Ya, tenda. Tapi pergi ke kampung saudaraku. Pergi ke kampung. Ternyata di sana yang ke gereja orang tua-tua, kemana yang muda? Ke kota. Kan gitu ya? Ke kota. Bapak ibu yang dari Sumatera Utara di kampung, banyak yang tua, banyak yang muda. Banyak yang tua-tua kan gitu ya. Yang muda kemana? Ke kota, kelihatannya banyak persentasenya. Tapi ternyata kalau dihitung rata-rata 10% saja. Itu Kristen dan Katolik ya. Kristen dan Katolik. Ya, sama ada Hindu, Buddha, Konghucu, itu nggak sampai 20% ya. Nggak sampai ya. Kalau Pak Adi di pemerintahan paham itu ya. Paham itu. Nggak sampai 20%. Itu data statistik, dan jangan bilang itu salah, karena itu direkam dari KTP kita ya, direkam dari KTP kita. Sekarang data itu lebih valid, direkam dari KTP kan nggak usah ditanya satu-satu kan, dari KTP sudah masuk semua. Artinya saudaraku, dari 20 tahun lalu, dari 30 tahun lalu, ternyata 10% itu enggak berubah. Ya. Persentasenya tidak berubah. Tapi orang Kristen tambah banyak enggak? Tambah banyak enggak dibanding 20, 25, 30 tahun lalu? Tambah banyak enggak? Tambah. Tiap tahun tambahnya paling tidak 2%. Yang di sana juga. Nah, ini tugas berat gereja, karena gereja Tuhan bilang, pergilah kamu beritakan Injil. Kalau Roh Kudus memenuhi kamu, kamu jadi saksi. Gitu. Jadi saksi. Beritakan Injil. Nah, itu tugas kita. Untuk apa Roh Kudus diberikan? Supaya kita bisa beritakan Injil. Melalui hidup kita, melalui cerita hidup kita. Seperti itu. Nah, Bapak Ibu Saudara, marilah kita minta Roh Kudus beri kita satu keberanian, gitu ya, keberanian memberitakan Injil. Ada yang ekstrim, tapi ada yang biasa-biasa saja. Saya punya kenalan, jadi kalau umur senior saya lah, beda 20 tahun waktu, 20 atau 30 tahun waktu, tahun 80, 90 begitu. Dan saya dengar dia ini kemana-mana beritakan Injil, dan dia selalu bawa traktat itu tulisan berita keselamatan, kira-kira besarnya segini nih saudaraku, segini. Kemana-mana dia bawa itu, kemana-mana dia bawa. Satu kali saya bukan penasaran ya, Tuhan, orang ini dikenal dengan orang yang berani memberitakan Injil, saya pengen tahu seperti apa yang dilakukan. Naik bus kota, ya. Dulu kan pusatnya lapangan Banteng ya, ke Cililitan gitu, ke Tanjung Priok. Ya. Begitu dia duduk, dia selalu duduk cari kursi yang 3, kan bus 23 ya,
Ayo ingat dulu yang zaman bus 23 ya, 23. Dia selalu cari 3. Kalau bisa dia duduk di tengah gitu. Tahu nggak saudaraku? Saya nggak boleh duduk dekat dia. Saya harus cari tempat sendiri yang lain gitu. Dan dibawain itu traktat saudaraku. Jadi dia duduk di tengah, begitu orang datang duduk dia langsung kasih. Orang duduk dia langsung kasih. Nah saya di belakangnya mau ikutin dia, mau kasih gemeteran tangan saya. Iya kan? Terus kondektur minta uang, yang dikasih apa saudaraku? Dia kasih traktat dulu. Direktur kondektur. Saking semangatnya, beda dikit ya kondektur dengan direktur ya. Kondekturnya bilang, Pak saya minta ongkos. Iya, pegang dulu katanya. Untung kondekturnya orang Batak, nggak ngamuk. Tadinya mau marah itu si kondektur. Dia lihat Yesus juru selamat, nggak jadi marah dia. Tahu nggak? Malah digratisin ini. Iya, malah digratisin. Seharian itu pekerjaannya. Seharian. Besok lagi pakai bus yang jurusan lain. Jadi kalau udah pergi ke Tanjung Priok, dia pasti kembali ke Lapangan Banteng. Gitu. Terus dia ke Cililitan. Balik lagi Lapangan Banteng. Sehari, tiap hari kerjanya seperti itu. Oh Tuhan, saya nggak punya keberanian seperti itu. Ngasih ke orang aja, maaf Pak ya, kalau mau Bapak baca boleh, kalau nggak apa-apa. Kalau dia nggak, cop. Sampai kondektur minta aja, cop. Orang ini pasti menangkan jiwa banyak buat Tuhan. Karena apa yang diberikan itu satu kali akan menjadi ingatan. Ya. Kalau orang di sebelahnya enak, bisa diajak ngobrol, nggak buang muka gitu. Dia ngobrol, dia cerita tentang Tuhan Yesus. Yang seperti ini saudaraku, sekarang bukan jarang saudaraku, bisa dipenjara. Iya kan? Bisa. Jadi saudaraku, nggak perlu dengan cara itu, tapi melalui kesaksian hidup kita, melalui pertemanan dan kesaksian hidup kita. Tuhan tolong kita semua, Tuhan mau pakai hidup kita untuk jadi memenangkan jiwa. Seorang pengarang lagu tuh, dia bilang gini, membawa jiwa pada Tuhan walaupun hanya, walau hanya, sekarang 1, saudara udah dapat belum? 1. Ya. Kalau Pak Pri mana Pak Pri? Kalau Pak Pri mah udah jelas. Dia udah bawa 1. Pak Rifo loh, saudara jangan remehin Pak Rifo loh saudaraku. Ayo. Pak Rifo begitu pasti lebih hebat dari yang lain. Kalau Pak Robi, ibu dulu Muslim atau memang Kristen? Muslim. Terus karena Pak Robi jadi Kristen. Jangan remehkan Pak Robi loh, kecil-kecil. Dia sudah nanti kalau menghadap Tuhan tuh ya, dia bangga walaupun cuman bawa 1. Jadi ada Pak Robi, ada Pak Pri, ada Pak Rifo ini. Dia bawa jiwa. Walau hanya 1. Ayo yang lain. Jangan nanti ditanya Tuhan, kita tunduk. Malu karena nggak berbuat apa-apa. Seumur hidupmu, sekarang bukan setahun ya, seumur hidupmu, pikirkanlah, perjuangkanlah, membawa jiwa pada Tuhan walaupun hanya 1. Pikirkan itu, pikirkan itu, walaupun hanya 1. 1 itu bisa tadi suami atau istri, 1 itu bisa juga anak. Tidak sedikit anak-anak orang Kristen terhilang, betul enggak? Tidak sedikit. Kalau sekarang anak-anak Bapak Ibu Saudara bisa bersama-sama dengan saudara duduk beribadah, puji Tuhan banget. Tapi ada anak-anak Kristen lainnya terhilang. Tugas orang tua, bawa menangkan dia pada Tuhan. Ada istri, ada suami yang terhilang.
tugas suami atau tugas istri, bawa dia pada Tuhan dan semua dikerjakan oleh Roh Kudus yang ada dalam hidup kita. Minta Roh Kudus penuhi hidup kita, biar dia mengalir dan memberikan kita kemampuan untuk menangkan jiwa. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Roh yang kubuka hati, ya. Kita buka hati buat Roh Kudus dari awal ya. Dari awal. Roh Kudus kau hadir di sini ya. Roh Kudus kau hadir di sini. Roh Kudus ku mengasihimu. Kau lembut, kau manis, kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Roh Kudus kau hadir di sini. Roh Kudus ku mengasihimu. Kau lembut, kau manis, kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Buka hati, ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamalah kami, penuhi kami dengan kuasa. Oh, haleluya, ku buka hati, ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamalah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Sama-sama kita berdiri. Kita minta Roh Kudus penuhi hati kita, supaya kita bisa menjadi saksi Tuhan, memenangkan jiwa, sehingga gereja bertambah jumlah orang-orang yang beribadah, bertambah jumlah orang-orang yang percaya. Kita buka hati untuk Roh Kudus, biar dia penuhi, dia isi, sehingga kita menjadi orang-orang yang dipenuhi Roh Kudus dan melaksanakan amanat agung Tuhan. Pergi beritakan Injil, memenangkan jiwa. Roh Kudus kau hadir di sini. Roh Kudus kau hadir di sini. Roh Kudus kau mengasihi. Kau lembut, Roh Kudus yang manis dan lembut, dia roh penghibur dan penolong kita semua. Roh Kudus kau hadir. Roh Kudus kau hadir di sini. Roh Kudus ku mengasihimu. Kau lembut, kau manis, kaulah penghiburku, penolongku, diutus. Oh, ku buka hati untuk Roh-Mu
hati menyembahmu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah. Kita angkat tangan kita, oh, ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembahmu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah. Oh, dengan kuasa Allah. Oh, katakan lagi, dengan kuasa Allah Mahadi. Haleluya, haleluya, haleluya. Oh, haleluya, haleluya. Yesus Tuhan. Haleluya, haleluya. Amin, 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 amin. Haleluya, haleluya. Oh, haleluya, haleluya, haleluya. Penuhi kami Tuhan, penuhi kami. Engkau dahsyat Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Oh, terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Oh, haleluya, haleluya. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Engkau dahsyat, Engkau luar biasa. Haleluya, 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 haleluya. Dahsyat Engkau Tuhan, Engkau Allah yang hebat, Engkau Allah yang dahsyat, Engkau Allah yang luar biasa. Yes, haleluya, haleluya. Oh, haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih, terima kasih Tuhan. Terima kasih, haleluya, haleluya, haleluya. Oh, haleluya, 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 haleluya. Amin, 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 amin. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami membuka hati ya Tuhan. Kami mempersilakan Roh Kudus bekerja atas kami. Bekerjalah Roh Kudus, bekerjalah. Kami buka hati kami. Kami rindu, kami haus akan Roh Kudus. Oh, penuhi kami. Penuhi kami.
api-Mu Tuhan. Curahkan api Roh Kudus atas kami. Curahkan api Roh Kudus atas kami. Seperti yang terjadi pada murid-murid Yerusalem. Haleluya, haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya. Oh, haleluya, haleluya. 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 Yes, yes, yes. Lawatanmu nyata, lawatanmu nyata. Amin, 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 amin. Amin. Haleluya, haleluya. Yes, haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Dahsyat Engkau Tuhan, dahsyat Engkau Tuhan, amin, 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 haleluya. Yesus jamah kita semua, tidak ada yang dilewatkan. Dia membaharui hidup kita, Dia mengubahkan hidup kita, sehingga kita bisa menjadi saksi, punya keberanian beritakan Injil, bawa jiwa pada Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Dia jamah segenap hidupku. Kita nyanyikan pujian ini. Dia jamah segenap hidupku. Dia beri damai. Dia beri damai di hatiku. Dan damai di hati. Yes, amin.
pujian ini dengan penuh syukur. Kita angkat tangan kita, katakan dia jamah. Dan beri damai. Beri damai di hati. Semua telah berubah dan aku tahu Yesus jamah ku jadi. Sekali lagi katakan dia jamah. Dia jamah setiap hidupku. Dan beri damai di hatiku. Semua telah berubah dan aku tahu Yesus jamah ku jadi baru. Terima kasih Tuhan. Tuhan sudah jamah kami, ubahkan kami menjadi baru. Tuhan, biar Roh Kudus terus bimbing kami, kuasai hidup kami, dan beri kami keberanian untuk jadi saksi. Dan kami yakin ketika Roh Kudus sudah jamah kami punya keberanian untuk menjadi saksi bagi Tuhan. Berkati semua yang hadir malam hari ini. Berkati saudara-saudara kami yang hadir di ruangan gereja ini. Tuhan juga berkati rekan-rekan yang hadir melalui online di rumah masing-masing atau di perjalanan atau tempat kerja. Biar Tuhan berkati mereka semua. Kami yakin Tuhan mau pakai kami masing-masing untuk membawa jiwa kepada Tuhan. Lengkapi kami. Beri kami kata-kata hikmat. Beri kami satu kehidupan yang baik. Sehingga dengan cara hidup yang baik kami bisa memuliakan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk kegiatan besok malam, merupakan malam terakhir untuk pertemuan kali ini. Tuhan Yesus, beri kami kesehatan yang baik Tuhan, untuk kami bisa melangkah besok ke tempat ini kembali. Juga rekan-rekan kami yang beberapa waktu ini dalam ibadah doa malam sudah hadir, biar besok kami bisa berkumpul bersama-sama, hadir bersama-sama, merayakan sukacita dan kemenangan dalam ibadah doa hari atau malam terakhir besok. Terima kasih Tuhan, berkati para pelayan-pelayan Tuhan yang melayani Tuhan malam hari ini. Terima kasih Tuhan, pimpin kami pulang dengan selamat, sertai dan lindungi kami saat tidur. Biarlah Tuhan juga jaga kami melalui malaikat Tuhan, kami bangun dengan sehat, bersemangat untuk beraktivitas di esok hari. Ketemu lagi pada besok jam 7 malam untuk bersama-sama kami berdoa. Terima kasih Tuhan, segala puji bagi Tuhan. Dan kami saat ini berdoa ya Tuhan buat anak dan menantu pendeta Subekti yang sore malam hari ini menantunya yaitu pendeta Sunsun yang menjalani operasi saraf kejepit di Jakarta, dan kemarin anaknya Ibu Pendeta Vera juga menjalani operasi di Singapura. Kami berdoa Tuhan pulihkan kesehatan Pendeta Sunsun, Pendeta Vera, sehingga dengan pertolongan Tuhan melalui tangan dokter, melalui obat-obatan, melalui operasi, Pendeta Sunsun, Pendeta Vera bisa mengalami mujizat kesembuhan dari Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih, kuatkan dan tolong Bapak Pendeta Subekti dan istri untuk tetap kuat, untuk tetap semangat, sehingga anak dan menantu bisa pulih dengan segera. Terima kasih. Saudara yang kekasih, malam ini terimalah berkat
damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus, serta persekutuan Roh Kudus beserta kita sekarang ini, besok bahkan sampai selama-lamanya. Ini doa kami ya Tuhan yang kami alaskan dalam satu nama, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Juru Kristus, Selamat dan Penebus kami berdoa. Amin. Amin. Puji Tuhan. Rekan online, selamat malam. Selamat malam Om. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan berkati. Tuhan berkati Pak Wasdono. Malam Pak Panan. Iya. Malam Pak. Pak. Tuhan Yesus Besok memberkati malam Pak. yuk kumpul, Pak. Sama-sama, Pak Wasdono, Tuhan Yesus Pak memberkati. Panan, lain-lain. Malam terakhir ya. Iya. Baik, Tuhan berkati. Tuhan berkati.